Jumpa lagi di mata kuliah pemrogram web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web, ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba melakukan instalasi framework Laravel versi yang terbaru, yaitu versi 10. Ini saat ini video dibuat sekitar 2 minggu yang lalu, Laravel 10 dirilis, ya. Laravel 10 dirilis, dia di sini bisa kita lihat rilisnya di sini. Ya, Laravel 10 dia hanya bisa berjalan nanti minimal di PHP 8.1, ya. Oke, kita bisa lihat di sini Laravelnya adalah versi 8.1 yang harus PHP-nya versi 8.1 gitu, ya. Jadi PHP 7 itu hanya bisa di Laravel 8. Dengan Laravel 9 harus PHP versi 8 sampai 82. Terakhir PHP itu sendiri versinya adalah versi 82. Nah, karenanya berarti kita harus coba nanti instalasi di PHP versi 82. Nah, untuk memudahkan, kalau di platform Windows kalian bisa rekan-rekan sekalian, guys, bisa download, ya, Apache Friend, ya. Saya pakai Friend SAMPP. Nah, ini bisa download di sini. Di SAM di sini sudah versi yang 82 nih. Nah, ya, jadi untuk bisa di-download di sini versi 82 untuk versi Windows-nya, gitu, ya. Nah, kemudian di sini, ya, di Laravel 10 nanti ada beberapa fitur baru. Saya juga terakhir mencoba tuh Laravel 8, gitu, ya, tapi nggak apa-apa, kita coba dulu. Tantangan baru yaitu versi 10, gitu, ya. Nah, nanti kita juga harus menginstal Composer. Nah, kita langsung aja ke bagaimana cara instalasinya, ya. Saya tidak membahas detail fitur yang barunya apa. Nah, kita coba cari Laravel 10 documentation. Nah, ini Laravel 10 documentation, kita coba. Nah, di sini getting started installation, gitu, ya, bagian installation. Oke. Installation-nya nanti bisa, ya, karena Laravel ada PHP framework MVC yang multi-platform, bisa di Mac, Windows, atau Linux. Nah, saya installnya di sistem operasi Windows, ya. Tadi sudah download dulu, ya, SAM-nya di aplikasi yang buat Windows. Di sini di Apache Friend, ya, yang versi Windows-nya kita download. Kalau yang pakai Mac atau Linux bisa juga download. Kalau pakai SAM, ya, kalau pakai Linux juga sudah ada instalasinya, ya. Secara dasar sudah ada di package sistem Linux-nya, ya. Jadi tidak perlu pakai SAM juga bisa, gitu, ya. Tapi kalau mau pakai SAM juga bisa, instalasinya di direktori, kalau di Linux tuh di sistem di direktori OPT biasanya, ya. Oke, nah ini cara instalasinya. Nanti, ya, environment-nya juga harus kita siapkan dulu nih. Ya, di tutorial ini saya akan jelaskan environment-nya dulu, bagaimana cara menginstal. Paling tidak buat Hello World dulu, ya. Nah, nanti baru dari step by step kita akan coba bahas tentang fitur-fiturnya atau MVC-nya, ya. Nah, mulai dari routing, model, view, controller, dan seterusnya nanti kita bahas. Oke, di sini satu lagi yang harus diinstal selain adalah Composer. Nah, ini. Jadi Composer ini adalah aplikasi untuk mengakses repositori, ya, berbasis bahasa pemrograman PHP yang pakai Composer, gitu, ya. Kalau di platform Java itu ada Maven, gitu, ya. Nah, itu seperti itu. Kalau di Node.js itu ada npm, gitu, ya. Tambahannya juga ada Node npm di sini, ya. Tapi kita install Composer, nanti bisa di-download di sini nih, Composer, di Get Composer.
Nah, di sini versinya berapa? Versi terakhir 24 ya. 254 ya. Tinggal di-download aja di sini. Di sini bisa kita coba instalasi nanti di Windows. Nah, bisa juga lewat komen lain di sini ya. Komposernya mana silakan ya. Atau download langsung juga bisa ya. Atau manual download gitu ya. Oke, kita coba dulu deh ya. SAM-nya saya sudah download ya kebetulan ya. SAM-nya di sini saya sudah pakai versi 33. Nah, kalau kita lihat di Apache-nya di sini sudah saya nyalakan start. Kita coba lihat di sini localhost. Nah, ini sudah versi 82 saya yang terbaru. Untuk PHP-nya versi 8 ya, versi 82 ya. Kalau mau ngecek PHP versi itu ada di php.net. Nah, di sini untuk mengecek versi terakhir PHP-nya ya, versi 8 ya. Jadi di sini sudah dibundel nih dengan PHP 82 ya. Nah, kalau kita lihat PHP info, nah, ini udah versi PHP-nya versi 82 yang saya gunakan. Ya, di Apache 2 ini saya pakai PHP 82. Ya, saya sudah memenuhi syarat tadi minimal PHP 81, saya pakai PHP 82 ya. Kemudian komposernya juga saya belum install di sini, nanti kita coba install komposer ya. Nah, biasanya kita menjalankan konsol ya. Saya dijalankan di konsol di sini ya. Nah, ini konsol. Nah, ini saya baru instalasi di sini ketika saya pakai sistem operasi Windows 11 ya, diklik ini dia force close nih. Force close tiba-tiba nggak mau dijalankan, mungkin harus sebagai administrator ya runningnya ya nih. Nah, mungkin nanti cari tahu bagaimana bisa dijalankan ya. Nah, cara jalankan yang simpel ini sebenarnya menjalankan shell SAM ya. Shell SAM itu ada di dalam direktori instalasi SAM-nya ya. Jadi kalau misalkan saya install SAM-nya tuh di D, nanti di sini kita cari aja file SAM shell. Nah, klik kanan aja run as administrator. Nah, ini sudah TS aja di sini. Nah, sudah bisa jalankan. Nah, ini shellnya penting nih untuk script nanti untuk connect ya, atau menjalankan CLI ya, Common Language Interface ya, konsol atau ya. Jadi menjalankan script di sini bisa langsung di sini ya, Windows dir ya. Oke, kamu berhenti, Ctrl C, Ctrl D. Ya, jadi di sini, oh ini di sistem Windows ya di sini. Nah, berarti kita harus pindah dulu ke CD atau kita mau cek PHP version, PHP min version. Nah, ini oke. Satu lagi yang perlu diperhatikan adalah ini errornya ya. Nah, untuk error karena saya baru pertama kali install, maka kita harus setting dulu konfigurasi environment PHP-nya dulu ya. Itu di config, di sini di Apache config PHP ini. Nah, di PHP ini yang dua yang perlu disetting yaitu display error. Nah, ini pastikan ada dalam keadaan on, sudah on defaultnya. Satu lagi error reporting. Error reporting. Nah, ini kita cari di sini. Nah, ini error reporting EOL. Ini EOL mengakibatkan tadi ya, ini error warning muncul di sini. Nah, ini kita tambahkan di sini ya. Yang deprecated juga, strip juga ini saya copy aja di sini. Ctrl C. Satu lagi ditambah e-notice dan e-warning di sini. E-notice juga saya tidak munculkan. Nah, satu lagi e-warning, ya e-warning. Nah, e-warning ya, e-warning ini juga saya tidak munculkan. Dia nggak mengganggu ya. Hanya warning aja. Sini satu lagi kita tambahkan dan tambahin tilde ya. Tilde itu tanda cacing di keyboard kiri ya. Nah, ini saya save. Ini artinya semua error dimunculkan kecuali yang deprecated, strict, notice dan error.
Jadi yang error yang penting aja yang dimunculkan, tapi yang lainnya tidak perlu kita munculkan. Ya. Kita close. Nah, setiap perubahan kita harus restart Apache, stop dulu, terus di start Apache-nya. Nah itu buat yang pemula, dua itu harus disetting ya, belajar PHP gitu ya. Ini coba saya cek PHP version ya. Oh ini ininya tidak path-nya ya, ini ada di D tadi ya, cd sum here, path-nya di sini ada PHP sini, PHP main version. PHP yang saya pakai adalah PHP versi 82 ya, CLI di build ya ini ya. Oke, Zen Engine-nya versi 42 gitu ya. Oke, sudah jalan lihat PHP versionnya. Nah, kita perlu install Composer. Ya tadi kan kita butuh Composer kan. Nah, ini tadi Composernya sudah bisa di-download Composer. Nah, bisa pakai command line installation di sini. Ya. Nah, itu quick installation. Nah, seperti ini. Langsung install atau pakai langsung aja. Pakai langsung downloadnya di sini. Windows install. Ini langsung aja download and run. Nah, jadi yang gampang ini nih ya, Windows install download ini. Nah, nggak perlu jalanin script bawah tadi ya. Download, running ya, di Composer setup di sini, di downloadnya dijalankan. Nah, ini ya Composer setup. Install using recommended. Nah, yes saja. Nah, di sini ada pilihan developer mode. Mode pengembang. Nah, komposernya ada di sini. Ya. Kalau mau dipindahkan boleh, misalkan di mana, misalkan C komposer, misalkan di D atau di mana, boleh di sini. Lokasinya di mana, misalkan saya taruhnya di D ya. D aja dah, di D. Masuk ke mana ya? Saya di D, di new folder aja ya. Komposer aja sih, komposer. Oke, kita lah ya. Saya di direktori D, komposer app, next. Nah, PHP ini minta dipilih nih, PHP yang mana yang mau kita gunakan. Kita browse aja di sini. Nah, berarti yang di sum tadi, sum yang direktori instalasi kita. Direktori D, saya di D tadi ya, saya di D. Nah, saya ingin installnya di D, sumnya. Jadi nyari PHP-nya nih, PHP-nya mana? PHP-nya minta PHP, filenya open, PHP exe gitu ya. Dan saya arahkan nih di sum PHP exe, next gitu ya. Nah, udah. Ini proxy jika ada halangan proxy ya. Kalau internetnya misalkan di kantor harus lewat proxy, nah ini harus ada setup sendiri. Kalau saya kebetulan tidak perlu lah, ya. Langsung aja. Kalau komputer lokal nggak perlu ya. Nanti kalau misalkan di tadi lingkungan pekerjaan harus disetting. Nah, sudah jalan di sini versi 82. Oke, insya Allah. Oke, sudah selesai. Nah, dia diminta kalau ada yang pernah login di close dulu ya, karena di restart environment-nya ya. Nah, finish saja. Nah, jadi kalau di sini belum dikenal komposer di sini nih. Di sini belum dikenal komposer. Nggak kenal ya.
kita exit aja, exit. Nah, kemudian kita coba buka lagi sumnya di sini, sel sum di kanan, run as administrator, yes, di PHP sum. Oke, coba komposer dikit. Nah, sudah ada komposer tuh ya. Nah, sudah ada tuh. Ya, jadi sudah terinstall sekarang komposernya, sudah berhasil install. Ya. Komposer min version biasanya ada kata ini. Nah, versinya bisa juga sini. Oke ya. Yes. Oke, kita pindah ke directory htdoc. Jadi nanti kita mau buat instalasi. Sudah berhasil instalasi komposer. Berikutnya adalah kita instalasi project pertama, first project ya. First project berarti kita harus jalankan komposer tadi ya. Tadi kan syaratnya komposer. Nah, ini jalankan di CLI ya, Common Language Interface atau Console Language Interface ya, Common Language Interface. Nah, di sini jalankan perintah composer, create project. Nah, ini Laravel. Nah, nanti ada skeleton project namanya example app. Ya, jadi, kita buat di situ. Nah, jadi skeleton example app ya. Nanti tinggal dijalankan perintah-perintah ini, masuk ke jalankan web servernya di sini ya. Sebenarnya sumnya ini nggak perlu nyala, nggak apa-apa tadi ya. Jadi karena dia bawa sendiri nanti portnya. Oke, nanti kita coba cek dulu ya cara installnya dulu ya. Setelah komposer berhasil, kita coba create project ya. Nah, untuk create projectnya biar aman, kita pindahkan aja ke sebenarnya di dalam direktori manapun bisa gitu ya. Nah, karena sudah Apache-nya sudah nanti bawaan dari Laravel-nya gitu ya. Tapi ini saya biar rapi, saya masuk ke dalam direktori htdoc aja. Nah, di sini ada htdoc. Di sini ya, htdoc adalah dokumen root ya, untuk meletakkan semua project web kita di sini ya. Saya bikin folder aja di sini, new folder, misalkan apa namanya, web Lara misalnya, web Lara gitu ya. Oke, kita coba masuk ke dalam direktori cd web Lara. Oh, htdoc dulu, cd htdoc, cd web Lara. Oke, masuk sini ya. Ada pwd ya. Oh, di sini ada ya. Oke, di print working directory ya. Di sini ada di web Lara ya. Di sini kita akan jalankan perintah apa tadi, instalasinya ini, composer create project ini. Paste aja di sini. Nah, ini. Jadi jalankan composer create project Laravel. Jadi dari skeleton Laravel, nanti di project ini namanya example app. Ya, nanti bisa diganti example app dengan directory yang lain ya. Ini contohnya saya samakan aja. Oh, tidak dikenal. Komposernya tidak dikenal. Oke, cara lain adalah karena tidak masuk pathnya, belum mungkin perlu setting lagi, saya jalankan aja, komen aja ya di sini, komen from aja di Windows-nya. Kita komposer. Nah, dia tidak dicari PHP-nya mana ya sini. CD tadi ya, CD sum, CD htdoc, CD web Lara. Nah, ini saya paste aja di sini komposer. Nah, sudah jalan ya di sini. Dia akan mendownload Laravel ya.
ternyata tadi ada fail ya, gagal ketika proses download namanya komposernya. Saya ulangi lagi karena ada kesalahan konfigurasi PHP-nya, zip-nya perlu diaktifkan. Ya, jadi kita aktifkan dulu zip-nya. Di sini caranya settingan zip di PHP-nya ya, Apache di sini config PHP ini. Nah, ternyata harus diaktifkan zip di sini. Nah, extension zip. Nah, ini extension zip ini ternyata perlu kita aktifkan ya. Jadi ini kita cara mengaktifkannya tinggal dihapus aja titik komanya. Berarti kita sudah mengaktifkan sini. Save. Saya close ya. Jangan lupa di stop. Start kembali kalau ingin dijalankan gitu ya. Nanti kalau ada perubahannya. Oke, sudah diaktifkan settingannya. Berarti ini saya ulangi lagi yang tadi. Saya pakai web Lara 2 ya. Jadi saya pindahkan. Ini sebenarnya sudah di web Lara tadi ya, sudah ada XML app tapi ini saya alihkan lagi ke web Lara 2 gitu ya. Berarti hadir CD web Lara 2. Jadi saya ada di dalam folder web Lara 2 masih kosong sini ya. Kita jalankan lagi yang tadi. Sana ini kita jalankan. Nah, memang harus menunggu waktu tergantung koneksi internet download. Nah, ini langsung dia jalankan ini ya. Nah, ini tadi kan ada error ya. Nah, sekarang sudah mulus, tidak ada error. Tadi zip-nya belum diaktifkan. Ternyata library-nya yang di-download lewat Composer dia dalam format zip ya. Untuk meng-unzip atau mengekstrak dia harus diaktifkan tadi ya extension zip-nya. Tadi di PHP-nya extension zip-nya belum dinyalakan. Ya. Oke, ini sudah berhasil. Oke, sudah berhasil ya. Sudah ada info application key set successfully ya. Oke, jadi dari pembelajaran tadi ya, kita belajar dari error. Pertama tadi ya, PHP config-nya harus diedit ya, PHP ini ya. Yang tadi error reporting sama tadi zip itu penting ternyata ya. Oke, kalau sudah langkah selanjutnya adalah kita jalankan servisnya, jalankan perintahnya adalah ini ya. PHP masuk dulu ke dalam direktori example app karena tadi proyeknya ada di situ cd example app proyeknya ada di situ, di enter aja. Nah, di sini kita lihat direktorinya sudah ada tuh ya, sudah ada direktorinya example app. Nah, kita jalankan apa di sini PHP artisan serve, berarti dia di port 8000 gitu ya. Kita akan jalankan di port 8000. Tapi kalau mau diganti portnya, misalkan ada aplikasi lain yang berjalan di port yang sama, maka kita harus pakai argumen nanti ya. PHP apa tadi? Artisan server ya. PHP artisan server ya. Artisan server. Ini perintah apa untuk mengaktifkan web servernya. Jadi sudah bawa web server sendiri, Apache istilahnya web server sendiri ya dari Laravel di skeleton project kita sudah ada ya, sehingga nanti lebih ringan lagi di sini ya, min port 8088 misalkan ya, kita jalankan. Nah, dia akan berjalan di port 8088 di localhost. Localhost itu 127.0.0 aja saja satu browser. Nah, kita buka ini localhost-nya, jadi localhost portnya 8088. Nah, ini sudah jalan nih ya. Alhamdulillah sudah berhasil terinstall Laravel.
gitu ya. Sudah berhasil terinstall Laravel, tinggal bagaimana mulai ngodingnya, kita buka aja Visual Studio Code. Visual Studio Code ya, di sini Visual Studio Code. Nah, nanti file open folder. Nah, di sini foldernya berarti ada di D. Saya letakkan di SAM. Sebenarnya meletakkannya tidak harus di htdoc ya. Tapi karena biar rapi, saya taruh di htdoc aja. Nanti kalian bisa letakkan dimanapun nih. Ya, karena sudah bawa server sendiri di sini ya. Di htdoc, kemudian di web Lara tadi ya. Nah, ini adalah directory project kita. Nah, ngodingnya nanti di sini. Kita mulai coding. Sudah berhasil ya instalasi Laravel. Nah, mungkin kita coba deh sedikit script pertama kali ya untuk Hello World aja. Atau membuat suatu page salam gitu ya. Nanti kita akan explore lagi di video berikutnya ya. Tapi ini kita coba dulu nih ya bagaimana. Jadi konsepnya adalah tadi ya setelah kita buka di Visual Studio Code gitu ya, codingan kita ya. Jadi dia ada dalam directory seperti ini. Nah, di sini ada directory app ya, nanti ada directory routing juga di sini, routes ya. Dan nanti ada config dan seterusnya, database ya. Ini nanti kita akan explore ya. Tapi untuk pertama kali untuk membuat salam saja script satu script PHP ya, kita bisa langsung pakai root aja di sini root. Nah, root sini ada beberapa fitur. Di sini ada API. Jadi kalau membuat API, ada channel, ada konsol untuk menguji lewat konsol. Tapi yang akan kita gunakan adalah yang via web sini. Jadi di bawah directory example app ada roots directory. Di sini ada web PHP. Ya, di web PHP ini kita tambahkan rootnya di sini. Jadi sesungguhnya ini ketika jalankan seperti ini dia akan mengakses welcome. Ya, di dalam directory view ya. Jadi ini localhost ini nih, localhost 80 berarti slash itu berarti dokumen rootnya nih slash ini ya. Nah, dia akan mengakses file welcome atau welcome controller sesungguhnya. Nah, ada konsep controller ya. Nah, controller itu adanya di app biasanya. Di sini ada controller publik. Kita coba cari di welcome ya, welcome. Oh sorry, ini akan mengakses view ya, akan mengakses view berarti di publik. View, ada resources, ada view ya. Jadi di web PHP ini ada script root ini, jadi dia ketika diakses dia akan mengarahkan ke view halaman tampilan yang namanya view, namanya welcome. Nah, ini ada di dalam mana? Ada di dalam directory publik ya. Kemudian ada directory resources gitu ya. Nah, resources itu bisa berupa CSS, JavaScript atau views. Terus itu nanti file template engine-nya PHP ya, dia pakai blade di sini. Welcome blade.php. Nah, ini script welcome-nya di sini. Ya, kalau kita mau nambahkan sesuatu bisa di sini, misalkan di body-nya kita tambahkan bagaimana ya? Sponsor di sini ya, di divisi di body ya, di titik body. Nah, di sini lah, sini ya. Misalkan kita tambahkan aja satu STT terpadu Nurul Fikri misalkan ya. Ya, kita save. Nah, ini sudah bisa muncul di sini. Nah, di atas tuh ya, STT terpadu Nurul Fikri. Atau kalau mau pakai div di sini kita cut aja biar rapi. Ada dalam div sini ya. Di sini. Nah, ini nanti kita akan belajar di template engine nih ya, seperti ini. Nah, ini di sini ya. Nah, intinya sudah bisa menulis sesuatu di sini ya. Nah, di dalam sini. Nanti kalau mau diletaknya di sini ya. Justify center di sinilah ya. Oke. Kita cek lagi.
Nah, STT terpadu Nulviki sudah muncul tuh di atas. Ya. Nah, bagaimana kalau mau bikin satu file terpisah? Ya, atau satu bukan file terpisah, satu string aja deh. Kita coba string mencetak aja ya. Nah, ini bisa nanti kita akan explore di root gitu ya. Jadi root tadi file di bawah app atau di bawah XML app itu ada directory root ya, root. Nah, itu web. Ini kita tambahkan aja root baru. Get. Nah, nanti ada post, ada get. Jadi metodenya kan HTTP kan ya. Text Transfer Protocol, jadi protokolnya HTTP ya. Kita bikin function anonymous saja nanti di sini. Kita pakai misalkan salam ya, nanti URL-nya berarti salam. Dan nanti kita ngapain, kita panggil apa aja function ya, anonymous function. Kita bikin tune, kita bikin aja misalkan assalamualaikum, salam semua misalkan gitu ya. Nah, ini nanti URL-nya berarti salam gitu ya. Ini /salam. Nah, itu sudah bisa ya. Nah, nanti bisa juga kita pakai HTML sini heading 1 boleh aja. Jadi scriptnya nanti sudah mencetak ke standar outputnya Laravel ya di web. Assalamualaikum. Ya, kira-kira gitu ya. Nanti aplikasinya kita akan lanjutkan untuk explore Laravel. Setelah berhasil instalasi, kita akan coba bagaimana mempelajari routing, nanti ada model view controller dan seterusnya. Terima kasih. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.